Hai hai hai. Welcome back to my channel Great Movie. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari series The Last of Us episode ketiga. Dan untuk teman-teman yang belum menonton alur cerita episode 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya guys. Ditonton dulu yang itu, baru deh cus ke sini. Tapi sebelum kita bedah ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, cus langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode ketiga dibuka dengan memperlihatkan Joel dan Ellie yang sudah berhasil kabur dari gerombolan zombie-zombie Olimpiade. Dan saat ini, mereka melakukan perjalanan melewati hutan untuk menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan mereka, Ellie sering menanyakan beberapa hal terhadap Joel. Menurut Mimin, mungkin aja tujuan dari tindakan Ellie untuk bisa lebih mengakrabkan diri dengan Joel. How'd you get that scar on your head? Someone shot at me and missed. See, that's cool. Hingga tak terasa, mereka pun tiba di sebuah toko. Dan di toko inilah, Joel dan mendiang Tess memiliki sebuah tempat rahasia untuk menyembunyikan senjata mereka. Di saat Joel sedang sibuk memeriksa tempat itu, Ellie secara perlahan masuk ke dalam toko dan menemukan ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itulah, Ellie menemukan sebuah barang dan seorang zombie yang sedang terjebak reruntuhan. Awalnya, Ellie hanya menyayat si zombie untuk melihat bagian dalam kulitnya. Namun, Ellie kemudian malah menusuk si zombie hingga tewas. Wah, ternyata sadis juga Neneng Ellie. Setelah menyimpan senjatanya, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanannya. Saat itu, mereka berdua melihat sebuah bangkai pesawat di atas bukit. Ellie yang gak pernah melihat dunia luar, merasa iri dengan orang-orang yang pernah naik pesawat. Karena boro-boro untuk naik pesawat terbang, ia saja bahkan sama sekali gak pernah menaiki mobil atau kendaraan yang lainnya. Selepas curhatan itu, Ellie pun penasaran dengan bagaimana sih awal mula dari kemunculan jamur Cordyceps. Nah, untuk saat ini, karena belum ada yang bisa memastikan awal mula kemunculannya, sehingga Joel pun menyederhanakan cerita dengan mengatakan kalau jamur Cordyceps menyebar melalui bahan makanan yang dikonsumsi oleh semua orang. Orang yang terinfeksi kemudian berubahlah menjadi zombie, lalu menggigit orang lain hingga dunia berubah menjadi seperti sekarang ini. Tak lama kemudian, Ellie dan Joel melewati tumpukan tulang belulang manusia. Di sini, terlihat jelas kalau mereka semua bukanlah korban infeksi jamur, melainkan mereka yang sengaja dibantai oleh para pasukan militer untuk menghentikan penyebaran wabah. Jadi, di tahun 2003, pasukan militer mengevakuasi seluruh warga di sebuah kota, dan mereka dijanjikan sebuah tempat perlindungan. Padahal, pasukan militer berniat untuk membinasakan mereka semua. Tapi ternyata, ada satu orang yang tidak ikut dievakuasi. Ia merupakan pria parubaya bernama Bill. Bill memang secara sengaja bersembunyi di ruangan bawah tanah rumahnya, karena ia tahu benar bahwa para pasukan militer tidak bisa dipercaya. Setelah semuanya dibawa pergi, Bill kini menjadi satu-satunya orang yang tinggal di kota itu. Ia pun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Mulai dari membuat pagar di sekeliling rumah dan melengkapi pagar-pagarnya dengan listrik bertegangan tinggi. Lalu melengkapinya dengan begitu banyak jebakan, agar apabila ada zombie yang mendekat,
para zombie itu bisa dengan cepat langsung dibinasakan. Selain membuat jebakan, Bill juga mulai berkebun dan berternak, agar hasilnya dapat ia konsumsi. Dan begitulah Bill menjalani hidupnya selama bertahun-tahun. Hingga di tahun 2007, ia pun bertemu dengan seseorang yang secara tak sengaja masuk ke dalam jebakannya. Pria parubaya itu bernama Frank. Frank berkata kalau ia berasal dari QZ Baltimore dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam rombongannya. Setelah Bill memeriksa kondisi Frank, ia pun percaya bahwa Frank tidak terinfeksi jamur. Nah, karena merasa kesepian atau mungkin punya maksud tersembunyi, Bill pun menerima Frank untuk tinggal bersamanya. Selama bertahun-tahun, mereka pun menjalani kehidupan bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Hingga akhirnya, di tahun 2010, Frank berkenalan dengan Tess melalui saluran radio dan mengundangnya untuk datang ke rumah mereka. Awalnya, Bill tidak setuju dengan keputusan Frank. Namun, Frank berhasil meyakinkan Bill bahwa bagaimanapun juga mereka tetap membutuhkan orang lain. Singkat cerita, Tess dan Joel akhirnya berkunjung ke rumah mereka. Sejak saat itulah, mereka berempat mulai menjalin hubungan persahabatan dan saling membantu satu sama lain. Tess dan Joel banyak mensupport Bill dan Frank dengan barang-barang yang tidak mereka miliki. Begitu pula sebaliknya. Pada suatu malam, rumah Bill dan Frank tiba-tiba diserang oleh para gangster yang berniat merampok daerah tersebut. Saat itu, Bill sempat terkena tembakan dan Frank dengan cepat menyelamatkannya. We gotta get you inside. I got you. Kondisi seperti itu, Bill terus mengkhawatirkan keselamatan Frank dan memintanya untuk menghubungi Joel. Meskipun begitu, Frank nyatanya tidak peduli dan terus berusaha menyelamatkan nyawa Bill. Beruntungnya, dengan kemampuan yang ia miliki, Frank berhasil untuk menyelamatkan nyawa Bill. Hingga mereka berdua pun bertahan hidup sampai di tahun 2023. Terlihat pada tahun itu Frank dan Bill sudah sangat tua. Frank bahkan mengalami lumpuh akibat penyakit degeneratif yang ia derita. Frank yang merasa kalau ajalnya sudah dekat, meminta kepada Bill untuk memberinya racun, agar ia bisa mati daripada harus hidup dengan kondisi seperti ini. Nah, karena rasa cinta yang begitu besar, Bill pun mengikuti takdir Frank dan ikut mati bersamanya. Kembali ke Joel dan Ellie, mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah Bill dan Frank. Berbeda dengan kondisi terakhir saat ia berkunjung, kini lokasi itu terlihat sangat kotor dan tidak terurus. Sesampai di dalam rumah, mereka pun menemukan secercik surat yang ditulis langsung oleh Bill. Dalam surat itu, Bill mengatakan bahwa ia dan Frank sudah meninggoy, dan mayat mereka telah tertidur tenang di dalam kamar. Ia pun meninggalkan semua senjata dan barang-barang yang ada di rumahnya untuk Joel. Dengan mobil dan semua perlengkapan itu, Joel dan Ellie akan pergi mencari Tommy, di mana Tommy sebenarnya adalah mantan anggota Fireflies, sehingga ia pasti mengetahui di mana lokasi laboratorium Fireflies berada. Dan episode ketiga pun berakhir. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan untuk mengetahui kelanjutan dari petualangan Joel dan Ellie, silahkan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya ya guys. Nantikan alur cerita episode yang selanjutnya. Bye-bye.